Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Okilana Ifainda Ifada dengan NPM 21103011031 dari Rombel 2 kelas pengajaran berbicara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran mengenai materi kelas 7. Baik, langsung saja kita masuk kepada simulasi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan dapat dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Lalu, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Baik, akan Ibu presensi hadir semua. Baik, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu mengenai teks fabel dan juga legenda yang pernah kita ulas sedikit yang saya suruh kalian baca terlebih dahulu? Baik, kita masuk pada pembelajarannya. Akan saya share materinya lewat proyektor. Baik, kita masuk pada slide yang pertama, mengidentifikasi fabel dan juga legenda. Apa sih itu fabel dan apa juga itu legenda? Kita masuk pada pengertian dari fabel itu sendiri, yaitu fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita fiksi atau khayalan belaka. Cerita fabel juga disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Contohnya, kisah sang kancil dan buaya, kisah kancil dan kebau, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu kita masuk pada pengertian dari legenda itu sendiri, yaitu legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah mengenai asal-muasal tempat yang dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, maupun keistimewaan dari tokohnya. Ada pula contoh-contoh dari cerita legenda adalah asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu, asal mula Danau Toba, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu, legenda ini juga banyak jenisnya, bukan hanya satu. Jadi, bisa kita lihat ya, dari fabel dan legenda itu mempunyai persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Persamaannya, contohnya itu sama-sama merupakan teks khayalan ataupun teks fiksi. Lalu, perbedaannya yaitu dari segi tokohnya, lalu isi ceritanya, dan sebagainya. Lalu berikutnya yaitu kita masuk pada ciri-ciri fabel. Yang pertama yaitu mengambil tokoh dari para binatang. Jadi, tokoh dari cerita fabel ini merupakan para binatang atau para hewan. Lalu yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan seperti manusia. Nah, jadi tokoh dari cerita fabel ini seperti hewan, ini bisa berbicara, lalu bisa beraktivitas layaknya manusia. Lalu yang ketiga, mengandung makna moral. Nah, jadi dari keseluruhan ceritanya, alur ceritanya itu mengandung makna moral yang tersirat maupun tersurat. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri dari legenda. Yang pertama yaitu pembuat cerita menganggap cerita sungguh pernah terjadi. Maksudnya ini cerita, sang pembuat cerita ini menggambarkan bahwa cerita yang diceritakannya itu sungguh pernah terjadi. Namun, ya itu kembali lagi itu hanyalah semua fiksi atau khayalan saja. Lalu yang kedua, bersifat sekuler atau keduniawian. Terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia yang dikenal saat ini. Jadi maksudnya, cerita yang diceritakan oleh pembuat cerita ini, pengarangnya, itu bertempat ada di dunia, ada di tempat yang kenyataan, yang dunia non-fisil, tapi
ceritanya hanya fiksi. Jadi tempatnya ada, namun ceritanya hanyalah fiksi. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi struktur teks fabel dan legenda. Yang pertama ada orientasi, merupakan bagian awal dari tokoh dari cerita. Contoh di dalamnya ada tokoh, latar, deskripsi awal konflik. Nah, jadi ini orientasi bagian awalnya saja, gambaran dari cerita. Lalu yang kedua ada komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Nah, jadi pada komplikasi ini, bagian komplikasi ini sudah terjadi masalah-masalah atau perseteruan dari tokoh-tokoh. Lalu yang ketiga ada resolusi, yaitu penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Nah, pada bagian resolusi ini sudah ada cara-cara atau penyelesaiannya dari komplikasi. Lalu yang keempat ada koda, yaitu nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Nah, jadi koda ini merupakan akhir dari ceritanya yang mengandung nilai moral yang diharapkan oleh cerita tersebut, yang diharapkan oleh pengarang. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah memahami cerita fabel dan juga legenda. Ada 3, yaitu membaca semua isi cerita fabel dan legenda dengan teliti. Nah, tentu saja sebelum pas kita memahami, itu harus membaca keseluruhan ceritanya agar kita memahami isi dari cerita fabel dan juga legenda. Lalu yang kedua ada pahami dan pelajari kata-kata yang belum dimengerti. Mungkin dari cerita fabel maupun legenda ini ada kata-kata yang asing, atau mungkin kita masih kurang pengetahuan dari kata-kata tersebut. Nah, kita bisa mungkin memahami lewat internet ataupun dari kamus. Lalu yang ketiga ada membaca ulang dan pahami pesan moralnya. Nah, tentu saja kita pada saat memahami cerita tersebut, kita harus membaca ulang karena itu dapat menambah pemahaman kita terhadap alur cerita yang sedang diceritakan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menceritakan kembali cerita fabel dan juga legenda. Yang pertama tentu saja membaca secara ulang cerita fabel dan legenda. Nah, pada saat kita akan menceritakan kembali cerita fabel dan juga legenda, kita harus membaca berulang kali ya, agar kita dapat memahami alur dari ceritanya. Lalu yang kedua, mencatat nama tokoh dalam cerita, mencatat tempat kejadian yang terdapat dalam cerita. Lalu yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam cerita. Nah, hal itu dapat bertujuan untuk mengingat atau menghafal hal-hal penting yang ada di dalam cerita tersebut, seperti nama, tempat kejadian, lalu mencatat hal-hal penting. Nah, itu kan harus terdapat di memori kita, di ingatan kita, agar kita tahu poin-poinnya itu seperti apa. Lalu yang kelima, menulis atau melisankan cerita menggunakan bahasa sendiri. Nah, pada bagian ini kita harus melisankan cerita dengan bahasa kita sendiri. Jangan menggunakan bahasa yang ada di dalam cerita. Mungkin karena kita kurang paham. Nah, kita harus menggunakan bahasa sendiri agar kita tahu alur-alur seperti apa yang akan kita ceritakan. Lalu yang keenam adalah latihan untuk menceritakan kembali. Nah, pada bagian ini kita harus terus berlatih agar kita dapat menceritakan kembali ceritanya itu dengan baik. Lalu yang terakhir, mencatat kembali cerita. Nah, kita mencatat cerita sebelumnya yang kita tulis sendiri dan yang kita latihankan itu untuk supaya agar saat kita menceritakan kembali itu mungkin kita lebih ingat, lebih paham, lebih menguasai seperti itu. Nah, oke, apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi kali ini? Apabila tidak, saya akan membagi kelas ini menjadi
berapa enam kelompok ya, 6 kelompok karena ada siswa 30 siswa, lalu dibagi menjadi 5 anak lalu tiga kelompok itu mencari mengidentifikasi mengenai fabel, lalu 3 kelompok lainnya itu mengidentifikasi legenda. Lalu yang terdapat di dalam identifikasinya yaitu struktur, lalu cerita apa yang akan kalian pilih seperti itu. Lalu untuk penugasannya kalian Ibu akan bagi lembar kerja siswa yang itu terdapat 15 soal yang harus kalian kerjakan. Lalu nanti kita akan kita koreksi bersama-sama. Lalu untuk yang strukturnya sebelumnya yang kerja kelompok itu kalian diskusi memilih cerita apa yang akan kalian pilih, lalu didiskusikan terlebih dahulu, lalu kalian pahami identifikasi seperti itu. Baik, sepertinya sudah. Lalu akan saya simpulkan materi pada pagi hari ini bahwa fabel dan juga legenda itu sebuah cerita fiksi yang mengandung makna moral apabila yang tokohnya itu berbeda. Fabel itu binatang, lalu legenda itu merupakan cerita asal usul dari sebuah tempat. Seperti itu. Lalu terdapat empat struktur. Lalu pada pembelajaran pagi hari ini akan saya cukupkan. Baik, kalian tetap belajar walaupun kalian belajar secara diskusi mungkin. Baik, akan saya cukupkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian.